Ya pemirsa, masih kembali bersama Dialog Jurnal Siang, waspada terhadap angkutan umum khususnya untuk kaum perempuan. Nah sekarang ke depannya Pak Akbar, apa yang akan dilakukan oleh Dishub untuk mengurangi tindak kejahatan dan memberikan kenyamanan kepada para penumpang transportasi umum, khususnya perempuan? Ya, saya pernah ngobrol dengan beberapa penumpang khusus wanita ya, di Transjakarta. Mereka bilang begini, Pak, dulu saya takut Pak naik angkutan umum, gitu. Takut naik angkot. Gitu. Tapi sejak ada busway, saya berani naik angkutan umum. Artinya layanan model busway ini, model Transjakarta ini, nampaknya sudah benar. Artinya sebagian penumpang wanita menganggap ini cukup aman. Gitu. Tentu layanan semacam inilah yang akan kita kembangkan. Ya, jadi kan sekarang kan masih banyak layanan tadi saya bilang yang non busway tadi, itu akan kita konversi semua supaya layanannya kurang lebih seperti Transjakarta. Berarti kenyamanan itu tadi sehingga bisa meminimalisir tindak kejahatan yang terjadi di dalamnya. Lalu Ibu Ellen, apa saja sih kira-kira mungkin ada penunjang yang lain, tidak hanya publik yang aware, tidak hanya pemerintah dari Dinas Perhubungan, mungkin ada pihak lain yang harus concern terhadap permasalahan ini? Ya, ini kan kita sedang bicara keamanan dari penumpang perempuan. Dan perlu diingat bahwa perempuan di sini sebenarnya secara gender atau ini adalah sama saja, bukan disabilitas. Jadi memang harusnya punya diberdayakan untuk ketika menaik transportasi publik itu ya harus benar-benar, kecuali ada memang perempuan yang harus kita sangat utamakan ketika wanita hamil dan orang tua, itu sama. Tapi kalau yang lain harusnya juga punya kewaspadaan diri ketika naik angkutan umum. Kalau sudah kapasitas cukup, sudah ada CCTV, sudah ada panic button dan sebagainya, setelah itu ya perempuan juga harus punya ini diri. Nah oleh karena itu saya pikir masalah ini bukan saja masalah transportasi. Saya juga melihat bahwa dari Kementerian Pemberdayaan Wanita barangkali harus juga punya program-program untuk bagaimana perempuan di transportasi itu bisa lebih lebih punya penjagaan diri juga, atau apapun program-program yang menolong perempuan untuk bisa berkegiatan dengan baik dimanapun dia berada, begitu. Dan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi kaum perempuan seperti itu, Ibu ya? Iya, itu saya tidak tahu. Harusnya kalau terjadi banyak masalah mengenai perempuan, apalagi kita sudah nomor 5 terburuk, gitu ya. Itu saya pikir bukan hanya soal transportasi, tapi juga soal bagaimana perempuan itu, gitu. Jadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak sekarang ya, itu harus juga turun tangan apapun programnya untuk mengatasi hal ini. Gitu. Baik. Kita nantikan perbaikan terus untuk transportasi umum khususnya untuk kaum wanita agar lebih aman dan nyaman ya. Baik, terima kasih kepada Pak Akbar dan Ibu Ellen atas kehadiran di Dialog Jurnal Siang hari ini. Baik pemirsa, demikian Dialog Jurnal Siang, tetaplah di Jurnal Siang, kami segera kembali.